Shalom Bapak Ibu, bolehkah sambil senyum memberi salam kanan kiri muka belakang katakan damai sejahtera bagimu. Tolong goyang-goyang tangannya, karena ini jam-jam rawan, jam ngantuk. Puji Tuhan. Yang di belakang kedengaran kah? Kedengeran? Oh ya, puji Tuhan. Pak Pendeta Bruri, ternyata Jemaat Gracia ini senang beribadah ya. Walaupun sore padat seperti ini, wow, luar biasa. Puji Tuhan. Ini tiang tengah bisa digeser nggak biar saya bisa lihat Bapak? Satu kali ada orang Sumba nggak di sini? Sumba. Kuda yang terkenal di Indonesia adalah kuda Sumba. Ini bukan kisah nyata ya, saya hanya baca di sebuah buku ilustrasi. Sudah sampai di mana? Belum ya, belum. Dia pingin banget pendeta ini kunjungan ke jemaat. Ini terjadi di satu daerah di Sumba. Tetapi agak kesulitan karena gereja tidak punya kendaraan inventaris. Kendaraan inventaris itu bukan merek-merek yang di sini. Mereka cuma satu merek. Kuda. Oh ya, Bapak Ibu begini-begini di sana. Enggak mudah. Lalu tiba-tiba diputuskan di PHMJ, Bapak Pendeta bisa cari dimanapun, silakan beli, dana sudah cukup, mau beli. Tapi syukurnya dia ketemu dengan seorang ibu yang ternyata berencana menjual kudanya dan memberikan harga separuh sambil memberi pesan begini, Pak Pendeta, kuda ini sudah saya kristenkan. Wow, luar biasa. Maksudnya ibu, saya sudah latih. Kalau Bapak bilang puji Tuhan, kuda itu akan jalan. Kalau Bapak kemudian bilang amin, kuda itu akan berhenti. Kalau Bapak ingin memacu kuda itu, Bapak tinggal menggunakan bahasa Ibrani dari puji Tuhan. Apa itu? Haleluya. Oh, jadi saya bilang haleluya, dia lari. Dan dia tes Bapak Ibu, dia tes di tempat. Kuda, puji Tuhan. Jalan. Pas bilang haleluya, lari lu dia. Pas mau berhenti, amin, stop. Nah, ini kuda sudah dikristenkan luar biasa. Pulanglah dia bersama kudanya, tiba hari mau kunjungan. Tempatnya jauh-jauh Bapak Ibu. Jadi dia mulai persiapkan segala sesuatu, dia naik. Pas sudah naik, dia kok nggak jalan? Oh iya, ada kata kuncinya. Kuda, dengarkan. Puji Tuhan. Jalan. Dia bilang lagi, puji Tuhan, jalan. Tapi agak cepat. Pas dia bilang haleluya, Bapak Ibu itu kuda tadang, kencang lagi. Karena dia mau buru waktu, dia makin kuda, haleluya, makin kencang. Bapak Ibu tahu, lagi keasikan dia nikmati memacu kudanya. Kalau Bapak Ibu pernah ketemu kuda Sumba ya, kekar sekali, memacu luar biasa. Dia terkejut Bapak Ibu, di ujung sana itu belokan tajam di bawah jurang. Dan dia sudah panik, kuda kasih pelan. Kuda nggak dengar, nggak mau, dia tetap maju. Kuda cepok, cepat, nggak mempan. Tiba-tiba Bapak Ibu bilang, stop, nggak mempan juga. So dekat sekali. Dia bilang, iya, kuda, amin. Dia berhenti. Bapak Ibu tahu, luar biasa. Ngos-ngosan, dugdak, dia turun dari kuda. Dia berlutut dan bilang, haleluya, puji Tuhan. Kuda, pang! Kuda lompat. Untung dia turun. Kalau enggak, dia tampias. Banyak orang mengetahui kebenaran. Tapi tidak semua orang mengalami pengertian yang benar tentang kebenaran. Dalam pengertian itu, hokmah atau hikmat. Kebenaran harus diolah sedemikian baik berdasarkan hikmat. Kalaupun kuda ini sudah dikristenkan, saya masih menganggap kuda ini bodoh. Di sini Gracia tidak berencana membeli kuda kan? Sampai terjadi sesuatu lagi dan amin dan haleluya. Hari ini saya mau berbagi tentang kebodohan Korintus.
Bapak Ibu, ini jemaat luar biasa loh. Jemaat yang sangat besar dan kaya. Mengapa? Karena Korintus ini ada di wilayah perdagangan dan titik temu yang luar biasa. Pelabuhannya juga besar, lalu berbagai budaya masuk karena kota pelabuhan. Namun walaupun jemaat ini sangat makmur karena subur juga, subur sekali Bapak Ibu, tanamannya mudah tumbuh, panen luar biasa, terjadi pajak itu adalah income yang luar biasa masuk di Korintus. Lalu tiba-tiba Paulus masuk dan tinggal 1 tahun 6 bulan untuk mengkristenkan daerah itu. Korintus itu dikenal selain jemaat yang kaya, tapi juga bobrok hidup mereka. Mereka punya satu kuil yang namanya kuil Aphrodite. Kuil Aphrodite itu menyembah Dewi Aphrodite. Lalu mereka memiliki 1000 pelacur suci. Jadi kalau orang-orang pergi menyembah Dewi Aphrodite, mereka akan dilayani oleh para diaken penatua. Bukan itu namanya, tapi 1000 pelacur suci. Bapak Ibu sudah tahu, ini juga ada anak-anak ya. Sudah mau bikin apa dorang duluan baru menyembah Aphrodite kan? Saya tidak akan lanjutkan. Itu kondisinya, saking bobroknya, orang menamakan kebobrokan itu dengan istilah Korintus. Contoh, kalau ada yang nggak bisa diatur, hidupnya bejat, dimanapun daerahnya, dia akan bilang, kau pemalawang sekali, kayak Korintus. Jadi kata Korintus itu sudah identik dengan kebobrokan. Kelakuan merupa Korintus. Ini ada ibu-ibu yang ketawa, jangan-jangan dia mau praktekkan ke suamimu, kau punya kelakuan kayak Korintus. Enggak ya. Tetapi Paulus tinggal di situ. Dan oleh Pauluslah jemaat penyembah Baal itu, hidup amoral itu berubah. Mereka mengalami pertobatan luar biasa, maka terbentuklah jemaat ini. Dia tinggal di sana 1,5 tahun. Jemaat itu, orang Korintus yang menjadi Kristen berubah luar biasa. Moral mereka sangat teratur. Hidup mereka menjadi kudus. Paulus melakukannya. Nah, ketika dia sudah tinggalkan, tiba-tiba dia dapat informasi. Nanti buka pasal 1 ayat 11. Di situ Bapak Ibu menemukan ada satu keluarga, namanya keluarga Chloe. Cuma banyak orang bilang Clue. Padahal kalau tulisnya Chloe, harus baca Chloe, jangan pakai Clue. Keluarga ini lapor ke Paulus. Paulus, ada masalah. Gereja jemaat Korintus mengalami perpecahan. Jadi informasi perpecahan itu dia dapat dari keluarga Clue yang memberikan informasi. Ternyata di Korintus terjadi perpecahan luar biasa. Terpecah berapa jemaat itu? Bukan terpecah 2. Tapi terpecah 4. Satu kelompok menyebut dirinya kelompok Kefas. Satu menyebut dirinya kelompok Apolos. Satu menyebut kelompok Paulus. Satu menyebut kelompok Kristus. Itu Bapak Ibu bisa baca di pasal 1 ayat 12-13. Terang banget terlihat. Jemaat pecah. Dan ajaibnya perpecahan itu karena penokohan. Bahwa Kefas sebagai Petrus ya, Kefas itu pucuk pimpinan. Rasul dorang idolakan. Apolos masuk sesudah Paulus di Korintus dan kabarkan Injil juga. Jadi idola. Lalu yang parahnya, 2 kelompok ini, Petrus maupun Apolos, kelompoknya itu mulai memikirkan sesuatu yang luar biasa. Yang paling tegang adalah kelompok Paulus dan kelompok Apolos. Mereka mengatakan, kami meragukan kerasulan Paulus. Oh, marah kelompok Paulus. Terjadi bentrok, terjadi perpecahan. Nah, sekarang mari kita lihat teks ini, nanti tolong baca dari pasal 1 ya. Kalau baca dari pasal 1, wow, Bapak Ibu akan mengagumi. Mengapa? Andai kata saya yang Paulus, lalu saya dapat kabar itu, lalu mereka fitnah-fitnah saya, dan mempertanyakan kerasulanku, saya akan datang dan saya akan bilang asal ngoni tahu yang backing orang Kristen itu kita. Terus kan datang. Kalau perlu ku datang ku tempilin orang bolak-balik, tahu diri ngoni. Mungkin begitu. Atau bisa saja karena penokohannya cukup kuat, dia ada di hidup di situ 1 tahun 6 bulan, bisa saja dia pengaruhi dengan wibawanya.
ke kelompok Paulus dan gencar, cepat tetap bikin kampanye, gencar, supaya hancur ini, supaya mereka tahu bahwa akulah yang berkuat. Enggak loh. Kalau saudara membaca, ya ampun, Paulus bilang sesuatu yang luar biasa. Yang sayang sekali nggak dibaca tadi, paling bagus kalau baca dari ayat 6 sampai 7. Dia bilang begini, aku Paulus yang tanam benih firman itu. Apolos hadir sesudahku, dia menyiram. Dia bikin kalian tumbuh. Tapi baik yang menanam maupun menyiram, ada satu yang luar biasa, yaitu Tuhan yang menumbuhkan. Maka yang paling utama Paulus bilang, bukan aku, atau Apolos, atau Kefas. Yang paling utama adalah Tuhan yang menumbuhkan. Saudara tangkap, Paulus tidak bilang yang paling utama saya. Kalau saya nggak hadir, nggak bertumbuh ini jemaat. Kalau saya nggak hadir, nggak ada orang Kristen di sini. Dan memang kan, karena penginjilannya. No. Paulus justru menurunkan egonya. Dengarkan, perpecahan muncul karena ego. Ingin posisi tinggi, ingin dihormati. Paulus enggak loh. Dia merendah dan bilang, aku cuma menanam, Apolos menyiram. Tuhan loh yang kasih bertumbuh. Maka Tuhanlah yang harus ditinggikan. Wah, keren banget. Dia tampil sebagai pimpinan di tengah perbedaan itu, merangkul supaya harmoninya bertumbuh untuk kesatuan. Paulus adalah pemimpin yang luar biasa, yang tidak mencari posisi dan merasa tersinggung tentang harga diri. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tolong lihat ayat 8 dan 9, itu bagus sekali. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dia nggak ngomong begini ke kelompok lain. Oh yalah, nggak apa-apalah, Kefas memang pemimpin. Ya, Apolos juga memang datang menambahkan apa yang saya sudah injili. Tapi asal kalian tahu, kalau saya tidak meletakkan dasar selama 1 tahun 6 bulan, Apolos mau bangun apa? Kefas mau bikin apa? Petrus nggak pernah datang juga ke sini kok. Mungkin. Bisa dia ngomong begitu. Tapi dia merangkul, dia bilang begini, mau Apolos kah? Maukah Paulus kah? Mau menanam kah? Mau menyiram kah? Penting semua. Dia bilang, salah satu nggak penting, cuma satu yang enggak. Semua penting. Dia mau merangkul. Dia nggak mau bikin skisma, perpecahan lebih tinggi. Semua bagus kok. Semua hebat, luar biasa. Cuma, dia kasih koma, hanya ingat baik-baik, semua akan dapat upah. Tapi ingatlah, kami semua ini cuma pekerja, ayat 9. Kami cuma pelayan. Kami kawan sekerja Allah yang Tuhan pakai untuk pekerjaan ini. Paulus tahu diri. Poin kedua, Paulus sadar posisi. Kalau tadi dia menurunkan ego, Paulus adalah pemimpin yang sadar posisi. Bahwa menjadi seorang pelayan, tempatnya di bawah, bukan di atas. Menjadi seorang pemimpin yang melayani, posisinya bukan di atas, tapi di bawah. Yang tetap ditinggikan cuma satu, Allah. Menarik ya? Saya bilang ini orang ini luar biasa. Poin ketiga, yang terakhir. Saya mau kembalikan ke ayat yang ke-6. Aku menanam, 7. Apolos menyiram, ayat 6. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dengarkan. Fokus Paulus, bukan pekerjaanku 1 tahun 6 bulan. Fokus Paulus, bukan hatiku dilukai karena mereka pertanyakan kerasulanku. Fokus Paulus, bukan aku ternyata ada saingan, si Apolos ternyata datang sesudah aku. Ini gawat, dia cari pasukan, dia cari orang, oh ini persoalan. Bukan, fokus Paulus cuma satu. Tuhan. Allah, sang pemberi pertumbuhan. Maka saya mau katakan poin ketiga. Kesuksesan dalam pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus menciptakan harmoni di tengah kepelbagaian itu. Orang hanya bisa disatukan dengan satu cara. Dan hal ini menjadi penting. Cara itu adalah fokuslah pada pemilik pelayanan dan bukan pada pengerja pelayanan. Berulang kali saya bilang, tape mana? Bapak Ibu tahu tape? Tape. Di daerah mana yang paling banyak? Oh, ini soalnya lihat di TikTok Pak kita, Kang.
Di mana bukan di Surabaya tapi paling itu ubi yang singkong yang difermentasi itu ya. Peyem. Peyem? Bandung, di Bandung. Bukan. Peyempuan. Pak Bruri, ada ibu baju apa tadi bilang peyempuan. Pak Pendeta. Bukan, di Manado paling banyak. Ada orang Manado nggak di sini? Nggak ada ya. Di sini cuma ada orang yang percaya pada Yesus Kristus. Di Manado, tape paling banyak. Tape pelayanan, tape sumbangan, tape gereja, tape keringat malele untuk hati-hati. Saya mau katakan kepada saudara, andai kata Paulus fokus pada dirinya, dia nggak akan bilang Yesus. Nggak usah baku ambil soal peyem-peyem, itu sudah selesai. Dari tadi orang peyem. Kalau yang mengerti, hanya orang Manado yang mengerti itu tape, punyaku, tape punya, tapunya disingkat tape. Tape gereja, tape doi, tape pelayanan, tape oto, tape rumah itu di sana. Apa yang saya katakan? Orang menganggap fokusnya adalah kepemilikanku. Kalau bukan saya, kalau bukan aku. Fokusnya berbeda. Paulus fokus pada Tuhan. Poin ketiga bilang begini yang terakhir. Engkau harus fokus supaya seragam dan tetap utuh, fokus pada yang empunya pelayanan. Fokus pada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tadi di konsistori saya tanya, kalau khotbah serial, khotbah tematis, berapa lama? Ada yang bilang tadi ibu siapa, dia bilang selama-lamanya. Tapi beliau bilang enggak, jangan Pak, 20 menit saja. Dia kasih koma, paling pendek. Saya akan melihat anggukan kalau Bapak Ibu sudah batuk 3 kali itu kode. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, untuk menjawab tema ini, menata kehidupan harmonis di tengah kebersamaan, saya tambah pada kepelbagaian. Kita ada kepelbagaian loh di sini. Masing-masing orang punya kepentingannya dan tidak bisa untuk dihindari. Masing-masing punya ide sendiri. Masing-masing punya cara dia bergaul. Masing-masing punya sikap dan model berbahasa yang tidak sama. Masing-masing memiliki style dalam karya-karya pelayanan. Dan itu adalah keagungan menurut saya. Kalau keragaman itu menjadi satu, itu baik. Tapi keragaman itu tidak boleh menjadi sama. Saya ulangi Bapak Ibu ya, tolong jangan dibedakan. Supaya bisa bedakan. Keragaman itu anugerah. Tapi keragaman itu harus menjadi satu. Hanya tidak boleh menjadi sama. Mudah-mudahan mengerti. Menjadi sama itu berarti membunuh kepelbagaian. Kalau tidak ada kepelbagaian, maka tidak ada kebersamaan. Kalau sudah sama, ngapain kebersamaan? Kebersamaan itu hadir dari kepelbagaian. Pelangi, sudah pernah dengar? Ada berapa warna? Merah, kuning, hijau. Ya sudahlah kita nggak belajar tentang warna-warna pelangi. Pokoknya banyak. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Di langit yang biru, menurut ilmu fisika, satuan warna itu lebih dari itu. Ada ratusan warna di pelangi yang hanya bisa ditangkap oleh panca indera. Kemampuan kita paling banyak 3 atau 5. Sudah bisa bayangkan kalau tiba-tiba merah bilang begini, kita harus sama. Aku akan mengajak hijau untuk jadi merah. Kuning aku ajak jadi merah. Maka lagunya jadi enggak enak. Pelangi-pelangi alangkah indah, merah semua di langit. Enggak. Tapi apa yang terjadi? Merah tetap bertahan merahnya. Hijau tetap bertahan hijaunya. Kuning apalagi tetap bertahan kuningnya. Bedanya apa? 3 warna atau berapa warna yang luar biasa berbeda itu tetap bertahan, tapi mereka menjadi satu.
lalu membuat busur yang indah, lalu Tuhan pakai busur itu untuk ngomong ke Nuh dan bilang begini, aku tidak akan menghukum dunia ini dengan air. Saudara tangkap? Kepelbagaian adalah keindahan. Jangan seragamkan. Biarkanlah itu ada menjadi kekayaan jemaat. Tapi berjalanlah bersama. Bahasa tema ini, jadilah harmonis. Jadi jangan disama-samakan, biarkanlah berbeda, namun menjadi harmonis. Saya mau katakan begini, kalau Bapak Ibu mengalami beda pendapat, Bapak Ibu mengalami beda ide, Bapak Ibu harus mengatakan, puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Sekarang, bagaimana perbedaan itu bisa berjalan bersama, menemukan titik temu dengan fokus yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Amin. Belum ada yang batuk lagi. Ini poin pertama. Poin kedua. Fokusnya harus pada Tuhan. Kalau orang fokus salah, biksa cilaka. Motivasi yang benar dalam pelayanan menentukan kehidupan pelayanan itu tetap berlangsung. Dan Paulus memilih fokus yang benar adalah pada Yesus Kristus, bukan pada persaingan. Maka fokus itu penting. Motivasi saudara terlibat dalam persekutuan ini dan terlibat dalam pelayanan menentukan arah apakah hidup perjalanan persekutuan ini tetap langgeng atau tidak. Kalau fokusnya salah, cilaka. Seorang raja, ini bukan kisah nyata, 1500 cerita bermakna, buku yang saya baca, bagus banget. Membuat sayembara untuk cari calon suami dari putrinya. Lalu sayembara itu oleh para penasihat mengatakan begini, Tuanku Raja, kita gali bikin kolam besar. Lalu kita suruh uji mereka panjang jauh banget. Lewat mereka yang di belakang itu kolam itu. Pokoknya panjang sekali. Tujuannya apa? Mau uji kekuatan fisik. Oh oke. Siapa yang paling kuat, dialah yang akan menjadi calon suami putri raja. Oke. Tapi Tuanku Raja harus kasih tantangan. Apa itu? Kita harus masukkan 3 ekor buaya yang tidak kita kasih makan berhari-hari dan kelaparan. Wih Bapak Ibu, itu luar biasa loh sayembara itu. Banyak pemuda-pemuda datang mendaftar. Tapi baru masuk, tung, habis. Baru masuk, itu kolam berubah. Dari jernih airnya menjadi kolam darah karena banyak yang hancur mati oleh keganasan buaya itu. Sampai mendekati maghrib, sudah mulai malam. Adakah yang lagi bersedia? Sudah sunyi. Tidak ada lagi yang ikut. Nggak ada kesian. Putri mulai begini-begini, tidak ada tapi calon paitua ini kalau begitu. Semua mati gara-gara tantangan luar biasa. Adakah pengumuman terakhir? Adakah sebelum ditutup? 1, dihitung. 2, baru mau bunyi jatuh. Ada yang masuk. Buset deh Bapak Ibu, pemuda. Dia masuk, yang nggak tahu gaya berenang itu, sang kayak siksak begitu, pokoknya baru mau angkat, berhasil dan sampai di ujung ngos-ngosan. Memang berdarah-darah, tapi nggak mati dia, berhasil sampai di ujung sana, ngos-ngosan, orang tepuk tangan luar biasa. Rajanya, sampai turun raja menyalami, kau memang calon suami putriku. Ngos-ngosan dia, kau mau minta apa silakan, mau minta apapun silakan, kau tetap akan kawin dengan putriku. Kau mau minta apa? Ngomong, ngos-ngosan. Kau mau minta apa? Gitu-gitu. Mau minta apa? Ngomong. Sebentar Tuanku Raja, masih hosa ini. Gitu-gitu kan. Ngomong, mau apa? Kau mau apa? Saya enggak minta apa-apa. Oh enggak, kau harus ngomong. Kau harus minta apa-apa. Harus minta. Enggak Tuanku Raja, saya enggak minta apa. Harus ngomong. Mau ngomong, kau harus ngomong. Baiklah kalau Tuanku Raja paksa minta apa, saya mau minta satu aja. Apa? Saya mau minta jawaban Tuanku Raja. Jawaban apa? Saya mau tanya, siapa yang dorong saya tadi? Ada yang tolak ke siang pedia, ada yang dorong. Ternyata asasinya, ternyata dari awal dia nggak mau ikut itu barang. Tapi karena didorong, akhirnya dia harus selamatkan diri, berusaha sampai di ujung. Motivasinya bukan kawin dengan putri raja, bukan dapat hadiah, bukan. Motivasi cuma satu, gua harus selamat sampai di ujung sana. Akhirnya dia menang. Motivasi saudara harus tepat. Kalau motivasi saudara salah, hancur. Beneran, pelayananmu motivasinya harus benar. Untuk Tuhan dan kemuliaan. Maka kalau ada orang kasih tersinggung pada kita,
Biarlah Tuhan tetap ditinggikan, aku direndahkan. Tapi tunggu besok atestasi keluar kita. Di mana itu? Nggak bisa. Justru engkau harus tetap teguh karena berpikir begini. Orang boleh kasih tersinggung pak kita. Orang boleh sakiti hatiku. Kurang apa saya melayani luar biasa. Orang nggak anggap silakan. Orang permalukan saya silakan. Tapi Tuhanku tidak permalukan aku. Aku tidak bekerja untuk orang itu. Aku bekerja untuk menyenangkan Tuhanku. Itu fokusmu. Supaya apapun yang terjadi, engkau tetap giat menjaga harmonisasi di tengah perbedaan agar terjadi kebersamaan. Amin. Panas ini kita subah dari tadi sampaikan. Sudah 20 menit. Ini terakhir. Bapak Ibu, usia 31 tahun, ini tanggal berapa? 22 Agustus, ini tanggal berapa ya? Sudah lewat dong. Oh ini 18. Nggak usah marah, saya cuma salah sebut. Saudara berani berkata begini. Bukan saya Tuhan. Bukan karena kerjaku. Bukan karena partisipasiku. Enggak. Ini cuma karena kuasa dan keagungan Tuhan. Di tengah kondisi ini, GPIB Gratia tetap ada dan berdiri. Amin. Saya baru masuk 20 tahun pelayanan Bapak Ibu. Pak Pendeta Bro itu senior jauh saya. 18 tahun saya habiskan di daerah. Ini baru kali pertama saya lihat gereja di ruko pakai tenda begitu. Beneran. Makanya saya pas parkir situ, ini serius gereja. Dan saya mau bilang kepada saudara, dengarkan baik, dengarkan. 31 tahun saya tanya, presbiter sahabat saya tanya di belakang, kenapa enggak ada gereja kah? Kita ada tanah Pak. Tapi susah. Harus kasih jauh mic-nya kan nanti. Susah. Bapak Ibu dengarkan. Ini bukan cuma sugesti dari mimbar, ini penyataan iman yang saya mau sampaikan dan saya yakin Tuhan mendengar ini. Dengarkan. Kalau 31 tahun Tuhan masih pelihara gereja ini, tidak ada yang mustahil ke depan. Kalau Tuhan izinkan, beberapa pintu yang tertutup akan dibuka. Dan izin ini akan keluar. Ayo dong, tiap malam tikang lutut dalam rangka kebersamaan, titip doa. Sebut nama pemerintahnya, sebut tetangga kanan kiri untuk tanda tangannya, sebut. Dan minta Tuhan buka jalan. Gak ada yang mustahil kok. Tapi benarkah engkau buat dalam kebersamaan untuk doa khusus itu? Dan minta. Saya curiga cuma anggu-anggu tidak pernah berdoa ini. Cuma di mimbar aja doa syafaatnya. Ayo dong. Jangan cuma kumpul doa. Banyak sekali kita lingkungi pedoi di sini untuk pembangunan. Banyak enggak doanya juga naik. Kiranya 31 tahun ini ada kabar baik. Bersama Pak Pendeta Bruri bersama tim menembus kemustahilan bersama Tuhan. Lalu engkau berani berkata, Tuhanlah di atas segala-galanya. Karena aku percaya kami cuma menanam, menyiram. Tuhan yang punya wewenang untuk memberi pertumbuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.